berkata, qalan nazimu wastahi rabbaka ahsinan lil walidi. Wastahi dan malulah siapa kamu rabbaka kepada Tuhan kamu. Ahsinan berbuat baiklah siapa kamu lil walidi kepada kedua orang tua. Rahiman kepada kekeluarga, fasil maka sambunglah siapa kamu. Hasin perbaikilah siapa kamu bikhalqika dengan akhlak kamu yang mulia. Turhamu maka kamu akan disayangi. Jadi yang pertama kita disuruh malu kepada Allah. Yang kedua kita disuruh melakukan kebaikan-kebaikan ihsan kepada orang tua. Yang ketiga kita disuruh menyambung tali silaturrahim. Dan yang keempat kita disuruh berakhlak dengan akhlak yang terpuji saat kita bergaul kepada siapa saja, ya, kepada makhluk Allah, baik makhluk Allah yang disebut dengan manusia maupun makhluk Allah yang disebut dengan binatang atau lingkungan. Kita disuruh melakukan kebaikan-kebaikan dengan akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kalau kita udah bisa melakukan itu semuanya, turhamu, maka kamu akan disayangi. Nah sekarang kita lihat satu persatu penjelasannya yang dijelaskan oleh ya Imam Nawawi ya Al-Bantani. Zakaron nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin. Telah menyebut siapa nazim fi hadzal baiti pada bait ini arba'a syu'abin sebanyak 4 cabang iman. Jadi satu bait ini ya isinya ada 4 cabang iman. Fayuqalu 'ala nazmi mamarra, maka diucapkan atas susunan apa yang telah lalu keterangannya. Jadi tinggal ngelanjutin. Yang lalu sudah sampai cabang iman yang ke-53. Nah sekarang ya berarti masuk cabang iman yang ke-54. Wasyu'batur rabi'atu wal khamsuna. Bermula cabang iman yang ke-54 itu al-haya'u minallahi, yaitu malu kepada Allah. Itu malu kepada Allah termasuk ya apa bagian daripada iman. Jadi ciri orang yang beriman dia harus malu kepada Allah. Bagaimana maksudnya tuh Bapak Ibu Saudara malu kepada Allah? Malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat, malu kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, malu kalau kita melanggar yaitu larangan-larangan Allah. Itu namanya al-haya minallah. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang bilang, "Ya Allah, malu kita udah begini, masih belum juga sholat." Nah, itu berarti dia masih punya iman tuh. Ya. Kan ada orang kadang masuk ke sholat, udah amat ah. Malu kamu udah tua begini, sama Allah masih kagak mau sholat. Ya terserah dah, mau malu mau kagak bodo amat, gue pikirin. Ya. Nah, itu Masya Allah Bapak Ibu Saudara, orang yang begini namanya udah muka tembok. Orang kalau udah muka tembok udah repot dah. Ya, emang apa? Muka tembok. Ya, udah tebel banget dah. Ya, nah seperti itu. Jadi orang yang punya rasa malu itu masih punya iman. Malu ngapain? Berbuat dosa malu dong. Ya Allah, kita masih berbuat dosa maksiat, malu sama Allah. Itu malunya sama Allah. Ya, malunya sama Allah. Ya, jangan malu sama orang. Ya, tapi kalau ada orang masih malu sama orang juga masih pantas juga dah. Ya, lu ngapa nggak sholat? Malu gue, ada mertua masih kagak sholat. Ya biarin dah belajar. Ya begitu. Tapi besok-besok jangan malu sama mertua, malunya sama siapa? Sama Allah. Tuh begitu. Ya, jadi ini penting. Mantapkan dalam hati kita ada yang namanya al-haya minallah, malu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau udah malu sama Allah tuh, insya Allah ya nggak pakai diajarin lagi dah. Ya korupsi, walaupun nggak ada KPK juga dia udah malu. Malu sama siapa? Sama Allah. Bohong, malu nggak dia? Malu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan orang semuanya dibohongin. La ilaha illallah. Nanti tanggung jawabnya bagaimana kepada Allah? Ya,
itu rakyat udah banyak banget dibohongin, masih kagak sadar-sadar juga. Tuh. Kan repot. Ya, udah pembohongan publik, udah bahaya. Ya, ini bahaya banget. Orang kalau udah begini nih licik udah. Kelihatannya kecil tapi licik banget. Ya, repot kayak lindung, susah ditangkap. Ya, Masya Allah. Tuh jangan, kita nggak boleh begitu. Ya, kita malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kita emang kelihatannya aman, tetap ada Allah. Makanya dulu ada santri dikasih ujian sama kiainya. Ada 30 santri dikasih ya anak ayam sama pisau. Ya, kemudian kata kiainya, "Hei santri semuanya, ini ya saya berikan kamu pisau dengan anak ayam. Kemudian cari tempat di mana nggak ada yang lihat, kamu potong di situ. Ya, kapan kamu yakini udah kagak dilihat, ya sama siapa saja, maka potonglah ayam tersebut, nanti laporkan ke saya." Wah, mereka semuanya pada ya ke tempat-tempat yang jauh, yang sunyi, yang sepi. Ya, 29 laporan semuanya. Kiai beres, ya udah dipotong. Saat saya masuk ke satu tempat ruangan kagak ada yang lihat nih, ya potong dia di situ, potong. Ada satu santri, ya dibingung. Mohon maaf Kiai, emang apa? Saya belum bisa melaksanakan perintah Kiai untuk memotong ayam ini. Kenapa? Karena dimanapun saya berada itu tetap ada yang melihat saya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kiainya dari 30 santri yang lulus cuma satu. Ya, yang lulus cuma satu. Ya, disangkanya tuh mereka itu udah hebat. Ya, nggak ada yang lihat. Kanan kiri oke, udah semuanya. Potong aja. Ternyata di situ ada siapa? Allah. Tuh akidahnya harus mantap. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus mantepin akidah ya supaya kita punya keyakinan bahwa Allah itu selalu melihat kita, Allah selalu memantau kita. Itu yang disebut dengan maqam ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tuh. Kita kalau sholat kan begitu yakinnya bahwa kita melihat Allah. Tapi kalau kita belum mampu, ya maka nanti kita balik, Allah yang melihat kita, Allah yang mengamati kita. Tuh, begitu. Jadi Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengamati kita, memantau kita. Nah, makanya al-haya minallah, malulah kamu kepada Allah. Di mana saja, kapan saja kita selalu dilihat, dipantau, diawasi oleh Allah. Tuh orang kalau udah begitu deh imannya udah mantap deh. Ya, makanya al-haya'u minallah itu termasuk bagian dari iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Istahyu, malulah kamu minallahi kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Tuh kata Nabi begitu. Kamu nih sebagai umat saya, sebagai hamba Allah, malu kamu kepada Allah. Ya, malu yang bagaimana? Haqqal haya, malu yang benar-benar. Tuh, haqqal haya tuh Masya Allah gimana tuh? Malu yang benar-benar, ntar dijelaskan sama Nabi. Ya, malu yang benar-benar tuh yang bagaimana? Qala, ya, maka ya Rasulullah bersabda, fakulna, maka kami berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Rasulullah, inna nastahi, sesungguhnya kami udah malu ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, laisa zalika, bukan begitu. Jadi bukan berarti kita, ya udah kami udah malu ya Rasulullah, saya udah malu ya Rasulullah kepada Allah. Enggak begitu maksudnya. Ya, ada maksud dan tujuannya yang lebih, ya itu berarti bukan sekedar ucapan saya malu sama Allah,
bukan begitu kata Nabi. Laisa dzalik, bukan seperti itu. Walakin, akan tetapi, manistahya, orang-orang yang mengaku malu minallahi kepada Allah, haqqal haya'i, dengan sebenar-benarnya malu. Nih, falyahfazir ra'sa wa ma hawa. Yang pertama, kalau kita dikategorikan sebagai hamba Allah yang malu dengan sebenar-benarnya, jaga kepala kita dan semua yang ada di sekeliling kepala. Ada mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Itu jaga tuh semuanya. Kalau kita ngaku malu kepada Allah, kita jaga dari mulai otak kita, pikiran kita, hati kita. Kemudian kita jaga mata kita nih, pandangan kita jaga. Nih telinga kita, jangan sampai kita suka mendengar suara-suara yang haram, yang maksiat. Ya, termasuk mulut, jangan sampai kita berbicara dengan pembicaraan yang haram hukumnya. Tuh, namanya orang malu tuh sama Allah. Ya, dari kepala dulu nih sekelilingnya dijaga nih. Kan di kepala ini banyak, Pak. Ya, ada mata. Mata kan di bagian kepala. Ya, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Ya, ada bibir, ada lidah. Itu kan semuanya yang kita manfaatkan tiap hari. Kita bicara setiap hari, kita mendengar setiap hari, ya kita melihat setiap hari. Nah, itu kalau bisa dijaga, jangan sampai ada hal-hal yang bisa yaitu membawa kemaksiatan. Makanya ada maksiat yang disebabkan oleh mata, ada maksiat yang disebabkan oleh telinga, ada maksiat yang disebabkan oleh mulut. Nah, itu jaga banget. Ya Allah, kita masih banyak dosa yang disebabkan oleh mata. Kadang-kadang kita ngelihat sesuatu yang tidak boleh kita lihat, kita lihat. Kadang-kadang kita mendengar yang kita sebenarnya nggak boleh kita dengar, kita dengar. Ya, kita nggak boleh ngomong yang mestinya itu kagak boleh diomongin, kita omongin. Dosa nggak kira-kira? Dosa. Nah, itu kita jaga, kita jaga. Masya Allah, kalau di dalam kitab Sulamut Taufik tuh, ya disebabkan tuh, ya disebutkan semuanya maksiat, ya maksiat. Telinga apa saja, maksiat mata apa saja. Ya, itu ya di dalam kitab Sulamut Taufik. Nanti suatu saat kita ngaji kitab Sulamut Taufik, ya. Ya, jadi yang penting ya kita terus istiqomah dari satu kitab ke kitab yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain. Mudah-mudahan ya semuanya panjang umur biar bisa menghantamkan beberapa kitab, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuh. Kemudian wal batna wa ma wa'ah. Kemudian jaga juga perut dan apa yang memang ada isinya tuh. Ini perut kita jaga. Kalau kita merasa malu sama Allah, perut nih apa yang kita masukkan kita jaga benar. Mawa'ah. Jangan sampai ada yang haram, ada yang syubhat. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa ma bainahuma apa? Umurun mustabihat. Antara halal dan haram ada urusan yang namanya samar-samar, remeng-remeng. Ya, itu pun jangan diambil, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Tuh, itu namanya dimalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal parja, parji. Berapa banyak orang yang tidak bisa menjaga parjinya, kehormatannya. Ya, itu dia berzina. Akhirnya dia melanggar aturan Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tuh, ya jadi Allah bilang jangan kau berani-berani mendekatkan kepada perbuatan zina. Jangankan berbuat zina saja, dekat sama perbuatan zina enggak boleh. Tuh, itu namanya wal parja. Jadi kalau kita merasa malu kepada Allah, jaga parji kita, jaga kemaluan kita. Tuh, Masya Allah. Ini yang bisa membuat orang berbuat dosa maksiat. Wal yada ini jaga dua tangan kita, nih tangan nih. Wal rijla ini kaki kita jaga juga. Jangan sampai melakukan perbuatan dosa maksiat gara-gara dua tangan dan dua kaki. Wal yazkuril mauta wal bila. Kemudian hendaklah orang yang malu kepada Allah sering kali ingat kepada mati. Tuh al maut. Jadi kita disuruh ingat sama mati. Ingat sama mati itu penting. Ya. Kemudian wal bila, ya ingat sama sesuatu yang bisa membawa kebinasaan dan kehancuran. Bila itu kita nih, kita bakalan hancur.
Suatu saat kita akan hancur, mengalami kepunahan, mengalami kematian. Ya, itu ingat tuh, mati plus kita bakalan hancur. Badan kita yang begitu cantik, yang begitu ganteng, ya, yang kita terus tiap hari pelihara, nanti kalau kita udah mati itu menjadi santapan cacing-cacing tanah. Makanya jangan sampai kita merawat tubuh sampai lupa sholat. Ya, pagi-pagi udah olahraga, sholat subuh belum, nanti dikerubutin sama cacing. Ya, hati-hati. Ya, badan dipelihara banget, sholat enggak. Kata cacing, wah enak nih rasanya, lezat bener nih badan. Ya, begitu. Hati-hati Bapak Saudara, Ibu. Ya, kita yang jaga tubuh kita sampai cantik terus, sampai ganteng terus, ya. Tapi lupa ibadah kepada Allah, itu nanti jadi santapan cacing-cacing tanah. Ih, ngeri nggak kira-kira? Ngeri. Tapi kalau orang yang ibadah, cacing kagak mau makan. Ya, takut dia, karena sholat itu nur, cahaya. Jadi orang yang sholat itu jadi cahaya. Pas banget dilihat nih, ya Allah, ini bercahaya. Ya, cacing nggak berani. Ya, ada cahaya dia nggak berani. Puasa jadi cahaya, sedekah jadi cahaya. Masya Allah, tuh orang yang ibadah begitu. Ya, jadi makanya jaga, ya, dan ingat kepada kematian. Badan kita ini semuanya bakalan hancur semuanya. Ya, jadi jangan lupa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila itu dikasih ba, dikasrokan baknya ail fana. Fana itu artinya kehancuran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Begitu ya Bapak Ibu ya ayatnya. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang berada di atas permukaan bumi ini akan mengalami kehancuran, kebinasaan, kematian. Nggak ada yang bakalan ya kuat selamanya, nggak ada. Semuanya pasti akan hancur. Apapun, makhluk apapun, ya itu akan mengalami kehancuran. Yang punya roh akan mengalami kematian. Itu namanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dzul jalali wal ikram, yang punya yaitu keagungan dan kemuliaan. Tuh begitu. Jadi kita kalau baca ayat ini ya ngaku dah kita ini lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Tuh manusia lama-lama bakalan lemah enggak? Lemah. Seorang jenderal ya, saat-saat dia menduduki sebagai jenderal sedang hebat-hebatnya, kuat ya, hebat. Tapi suatu saat lama-lama 70 tahun, 80 tahun purna wirawan. Ya. Akhirnya lemah enggak? Lemah. Jenderal lama-lama lemah juga. Yang tadinya orang takutin ompong juga akhirnya. Nah, begitu. Itu namanya manusia. Tadinya galak bener. Ya, sekarang udah ompong. Ya, udah nggak ditakutin. Begitu. Singa kalau udah ompong bagaimana kira-kira? Ya udah mau gigit apaan. Ya, nah seperti itu. Itu artinya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kita apa sih yang kita mau banggakan hidup di dunia ini? Enggak ada yang kita bisa banggakan Bapak Saudara. Nah, ingatlah kepada kematian dan suatu saat kebinasaan akan ada pada diri kita. Hancur kita semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian waman aradal akhirata, siapa yang ingin akhirat taraka zinatal hayatid dunya, berarti dia harus tinggalkan kemegahan kehidupan dunia. Wa asaral akhirata alal ula, dan dia lebih mengutamakan akhirat kebanding daripada dunia. Kalau kita pengen akhirat, ya tinggalkan kemegahan kehidupan dunia. Begitu. Kalau kita pengen akhirat, ya utamakan akhirat. Ya, tinggalkan dunia. Nggak bisa dua-duanya. Ya, jadi kita harus utamakan akhirat. Tapi Allah bilang, siapa-siapa yang mengutamakan akhirat, dunia nggak akan
ya ketinggalan. Insya Allah Allah yang ngurusin itu. Ya Allah yang ngurusin. Ya, tapi kalau orang yang lebih mengutamakan dunia, akhirat agak bakalan dapat. Ya, akhirat tidak akan dapat. Dunia dapat, silakan. Makanya siapa yang nyari dunia semuanya dikasih sama Allah. Orang kafir dikasih, orang Islam apalagi dikasih kalau dia mau dunia. Tapi untuk akhirat ini nih yang paling penting, sehingga Allah bilang ya itu, kalau orang-orang pengen akhirat ya utamakan akhirat kebanding daripada dunia. Tapi insya Allah kalau kita ngurusin akhirat nggak mungkin ya dunianya terbengkalai. Kita udah bisa lihat tuh Bapak Saudara, hamba-hamba Allah yang emang ngurusin akhirat dah, ngurusin akhirat, dan dunia malah banyakan dia dapatnya. Benar nggak? Iya, Allah udah cukupin aja. Ya, Allah udah cukupin aja tuh. Apa yang mau disebut Allah kasih aja. Tuh, ya Allah. Orang-orang yang begitu tuh udah kagak mikirin. Tapi orang kagak mikirin dunia malah dikasih. Orang yang mikirin dunia tiap hari kagak dikasih-kasih. Ya, ada yang udah tiap hari kerja, Masya Allah, kalau masalah kerja nggak ada capeknya dia. Tapi hidupnya begitu-begitu aja kita lihat. Ya, miskin-miskin juga, susah-susah juga. Ya, padahal tiap hari dunia terus yang dikejar. Ada orang yang mementingkan akhirat terus. Udah pokoknya akhirat. Lah dunianya ngikut apa aja ada dikasih sama Allah. Tuh. Yakin gak kira-kira Bapak sama Ibu? Yakin. Jangan kagak yakin. Yakin. Urusan akhirat utamakan. Ya, insya Allah dunia itu gampang sama Allah. Wa asaral akhirata alal ula. Hadisnya begitu. Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran udah banyak lagi dah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Terus wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kan artinya menunjukkan bahwa akhirat itu lebih tinggi nilainya kebanding dunia. Gitu. Iya, Masya Allah. Itu dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman fa'ala dzalika, maka siapa yang udah melakukan hal itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nah, kalau kita pengen dikategorikan hamba Allah yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh kerjakan tuh yang tadi di atas yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Mu'adz bin Jabalin, dan hadis riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal annahu qala, bahwasanya Mu'adz bin Jabal qala berkata, siapa Mu'adz bin Jabal? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berfirman, siapa? Allahu Allah. Berarti hadis ini hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi begini nih modelnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah. Nah, ini berarti ciri hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini yang mengucapkan adalah Nabi, tapi adalah isinya firman Allah. Yaqulullah, kata Nabi, yaqulullah. Padahal Nabi yang bilang, tapi Nabi bilangnya yaqulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ibna Adam, hai anak Adam, manusia maksudnya. Ini kita anak Adam bukan? Anak Adam. Ya, berarti kita manusia. Ya, tapi kalau Om Darwin bukan, ya. Dia punya keyakinan bahwa manusia berasal dari apa? Dari monyet. Iya, itu Darwin tuh. Ya, Darwin begitu. Tapi kita nggak mau ngikutin dia. Ya, jadi kita ini adalah anak Nabi Allah Adam, ya, dengan ibunda Siti Hawa yang awalnya dulu tinggal di sorga. Ini dulu kita, ya, bapak kita pernah di sorga, ya. Cuma kita belum di sorga ya. Iya, tapi mudah-mudahan karena bapak kita dulu di sorga, mudah-mudahan nanti kita di sorga, ya. Nah, begitu. Ya, jadi Nabi Adam itu tinggal di sorga dengan ibunda Siti Hawa di sorga. Nah, tapi dengan skenario Allah itu memang Adam harus tinggal di dunia, ya, Hawa harus tinggal di dunia. Bagaimana caranya? Nah, itu yang disebutkan.
Ya, jadi orang-orang yang baik nggak menyalahkan Nabi Adam. Oh, Nabi Adam sini berbuat dosa maksiat, akhirnya diusir dari sorga. Nggak begitu. Tetap itu skenario Allah. Nah, begitu. Karena Adam itu hamba Allah yang mulia. Tapi memang udah skenario Allah. Begitu alur ceritanya. Sehingga kalau Nabi Adam terpilih sorga, ya berdua aja dia. Ya, nggak bisa punya anak. Emang apa? Di sorga suci, nggak ada yang melahirkan. Ya, nggak ada yang melahirkan. Nabi Adam dengan Siti Hawa selama di sorga kaget tuh yang namanya ya melahirkan. Ya, kemudian Siti Hawa ketika keluar dari sorga ya di dunia baru Siti Hawa mengalami yang namanya haid. Tuh, haid itu ya yang pertama kali yang merasakan Siti Hawa dan saat Siti Hawa udah dikeluarkan dari sorga. Kalau di sorga nggak ada yang namanya darah haid kotor. Di sorga nggak ada yang namanya kotoran nggak ada. Makanya ibu nanti kalau masuk sorga nggak usah nyari toilet. Ya, ya bu ya. Ya Ustaz itu sorga toiletnya di mana? Nggak usah nyari toilet. Ya, sebab sorga itu bersih, nggak ada toilet. Terus orang kalau makan tiap hari minum gimana? Itu keluarnya dari keringat. Tuh air keringatnya. Dan keringatnya harum. Wangi, ya. Lo orang kalau kentut aja masya Allah baunya minta ampun ya. Ya. Kalau di sana nggak ada yang kentut, keluar keringat aja keringatnya harum. Nah seperti itu, masya Allah itu indahnya surga. Ya. Nah tubuh setelah Hawa dikeluarkan dari surga tinggal di bumi baru Siti Hawa haid. Oh seperti itu. Jadi memang orang perempuan memang begitu udah tuh. Udah kodratnya, tabiatnya, wataknya Allah berikan ya bahwa perempuan itu maukan darah haid, ada darah nifas tuh seperti itu. Ya, jadi ya, sebenarnya kita ini adalah anak Adam. Makanya kita semuanya saudara. Ya, ini manusia semuanya saudara karena semuanya namanya Ibnu Adam, anak Adam. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, manusia, kita semuanya. Istahi, malulah kamu wahai anak Adam minni, dari saya, kata Allah. Manusia anak Adam, kamu harus malu sama saya, kata Allah. Inda maksiatika, saat kamu berbuat dosa maksiat. Tuh kalau kita maksiat, amal malu. Makanya kalau udah terlanjur berbuat dosa maksiat, ya udah cepet-cepet minta ampun, istighfar. Ya Allah, ampunkan saya, Allah, malu saya, Allah, saya sudah melakukan dosa maksiat. Tapi Allah demen tuh ya hambanya yang istighfar diterima. Jangan takut, Allah itu selalu membuka pintu taubat buat orang yang berbuat dosa kemudian dia istighfar mohon ampun. Nah seperti itu. Jadi ya jangan malah kita habis berbuat dosa maksiat kagak mohon ampun, cepat mohon ampun. Tuh, jadi malulah kamu, jangan sampai kamu berbuat maksiat kepada saya. Wa ana astahina. Kalau kamu udah malu berbuat dosa maksiat kepada saya pun kata Allah malu kepada kamu yaumal ardil akbar. Pada hari nanti semua urusan-urusan perjelas, nggak ada yang disembunyikan. Tuh, irdil akbar itu hari kiamat, nggak ada yang disembunyikan lagi. Apa adanya Allah perlihatkan. Orang yang punya dosa diperlihatkan dosanya. Kalau di dunia orang yang punya dosa masih disembunyikan, ditutupin. Ya satarul uyub, satar, ya satarul uyub, wahai zat yang menutupi keaiban. Ini kita nih banyak keaiban kita. Ya Allah, saya banyak dosa, banyak keaiban saya. Ya, cuma kenapa? Ya, ditutupin itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau seandainya saya kagak ditutupin keaiban saya nih, dosa-dosa sekalian saya, ya Allah, boro-boro kecidodol, keluar dari rumah juga saya udah malu. Ya, udah di kamar aja diem, banyak dosa saya. Nah, begitu. Bapak, Ibu, kita semuanya banyak dosa, banyak salah. Tapi dengan sifat Rahman dan Rahim Allah tutupin sehingga kita manusia enak aja. Ya, enak aja bergaul, ya.
Tuh, ini orang yang banyak dosa, ini orang yang kagak punya dosa, ini orang yang dosanya sedikit, ini orang yang dosanya banyak, ini orang yang melakukan ibadah mulu. Sama aja. Ya, sama aja enggak? Sama. Cuma yang tahu Allah aja. Ya Allah. Ini kita kalau lagi begini kayak orang bener banget ya. Iya, ini lagi begini kumpul kayak orang bener banget dah. Iya, begitu. Ntar aja pulang dari sini. Ya mudah-mudahan Bapak, Ibu enggak. Ya, begitu. Ya. Ya Allah, kita kayak orang bener banget dah. Kenapa Allah tutupin? Allah tutupin. Makanya penting kita ngaji. Ya kalau kita ngaji begini, jadi itu kayak kita orang bener. Nah mudah-mudahan bukan kayak lagi, bener-bener jadi orang bener. Ya seperti itu. Nah, jadi ya Allah, kalau kita suka ngaji, kita bisa introspeksi terhadap diri kita. Saat-saat kita lagi ngaji begini nih, kesempatan introspeksi. Ya Allah, iya, saya udah sampai di mana nih? Ya, ibadah saya, kebaikan saya, dosa saya. Kita bisa lihat sendiri. Nah, ini yang dikatakan wa ana astahiminka yaumal irdil akbar. Saya malu tuh nanti dari kiamat yang memang dibuka besar-besaran. Enggak ada lagi yang ditutupin, kesalahan manusia apa adanya. Ya, itu diperlihatkan sama Allah. Ada orang yang kagak kuat jalan karena membawa apa? Dosa. Ada orang yang keluar keringat itu banjir dengan keringatnya karena malu dengan dosa-dosanya. Ada yang keringatnya sampai dengkul, ada yang keringatnya sampai pusat, ada yang keringatnya sampai sini nih, ya sampai leher. Ya Allah, dia banjir dengan air keringatnya sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Dia ya akan diperlihatkan semuanya ya atas perbuatan-perbuatannya. Itu yang disebut yaumal irdil akbar. Nah, kalau kita malu sama Allah berbuat dosa maksiat di dunia, Allah malu tuh, Allah tutupin juga. Nanti di akhirat enggak jadi kita diperlihatkan ditutupin. Emang apa? Karena kita malu kepada Allah, sehingga Allah malu untuk menyiksa kita. Tuh, enak kan? Enak, Masya Allah. Tuh, anni u'adzibuka, saya malu nanti dari kiamat untuk menyiksa kamu. Tuh, jadi malu Allah untuk menyiksa, ya menyiksa manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira mengingat waktu. Ya, nanti baru ya ibna Adam tub ilayya. Belum selesai nih hadis qudsinya. Ya, bersambung pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat badan, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bapak, Ibu, Saudara, ya saya ingatkan kembali bahwa memang saya ya sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren itu kegiatan ngaji apa segalanya emang kagak dipungut bayaran. Ya, saya udah mendatangkan ya itu guru dari Jawa Timur, ya suami istri beserta anak saya tempatkan di sana. Tiap hari ngaji tuh, kerjaannya ngajar. Ya, jadi yang ngaji tuh nggak ada yang bayar. Sehingga saya perlu bayar untuk guru, kemudian listrik ya tiap bulan, ya yang di masjid, yang di asrama, yang di rumah. Nah seperti itu. Jadi memang saya sampai saat ini belum meminta kepada ya orang-orang santri ya di sana yang ngaji ya. Jadi memang benar-benar gratis. Nah untuk itulah apabila Bapak Ibu yang sudah biasa memberikan donatur bulanannya itu benar, Masya Allah saya bersyukur banget ya. Mungkin kalau seandainya ya para Bapak para Ibu yang ingin memberikan sumbangsihnya silahkan ya, mau 50.000 mau 10.000 mau berapa aja
ya mudah-mudahan itu untuk bayar listrik bulanannya, untuk bayar ustaznya, ya untuk makan hariannya. Nah itu bisa terbantu banget. Nah itu saya kira ya, sehingga mudah-mudahan ya Bapak Ibu nggak pernah bosan ya, nggak pernah bosan memberikan infak sedekahnya ya untuk ya operasional pondok pesantren yang memang sampai saat ini ya saya belum pernah meminta sedikit pun sepeser pun dari orang-orang yang belajar di sana, baik pengajian ibu-ibunya, pengajian anak-anaknya, remajanya. Nah seperti itu, jadi gratis sama sekali ya. Mudah-mudahan nih